warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu guru serta pegawai Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Surakarta tercinta yang saya hormati, anak-anakku kelas 7, 8 maupun kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 tercinta yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmatnya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghirup udara yang sangat segar ini, sehingga kita masih bisa menikmati kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dapat kita jadikan sebagai bekal untuk mengabdi, mengibadahi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lain diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Agung, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Ibu, bapak, serta anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini sedikit kami akan menyampaikan tema, yakni ibadah sepenuh hati. Untuk mengawalinya, kami mengajukan satu pertanyaan untuk bisa kita renungkan sekaligus kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Insya Allah saya beri waktu antara 5 sampai 10 menit kepada Bapak, Ibu, serta anak-anak untuk merenungkan pertanyaan ini. Apakah itu pertanyaannya? Yakni begini Bapak, Ibu, serta anak-anakku. Misalkan di saat sekarang ini, tanpa kita mengundang, tiba-tiba kita kedatangan seorang tamu. Tamu langsung datang di depan kita. Dia memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, saya adalah utusan Allah, Malaikatul Maut. Insya Allah, renungkan. Malaikatul Maut datang di depan kita, kemudian dia menyampaikan informasinya. Wahai saudaraku, Anda, kami beri kesempatan setengah jam lagi untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga waktu ini dapat engkau manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekian, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, serta anak-anak semuanya, renungkan, bayangkan. Malaikatul Maut datang memberikan informasi kepada kita bahwa kita masih diberi kesempatan setengah jam lagi untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya adalah, apa yang bapak, ibu, atau anak-anak lakukan dalam setengah jam itu? Sudah ketemu jawabannya? Apa kira-kira? Berzikir, sholat, baca Quran,
Agar nanti ketika malaikatul maut datang, posisinya dalam posisi yang serba soleh begitu ya. Oh ya Allah, saya berharap ketika engkau cabut nyawaku, aku dalam kondisi sholat. Maka setengah jam ini aku lakukan sholat. Oh, setengah jam ini aku akan lakukan membaca Al-Quranul Karim. Biar nanti ketika datang malaikatul maut, aku posisinya membaca kitabullah. Atau mungkin, oh aku akan berzikir la ilaha illallah. Bukankah orang yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya yakin di antara bapak, ibu, serta anak-anak berbeda-beda jawabannya. Dan saya tidak menyalahkan. Hanya saja mari kita renungkan bersama-sama bapak ibu serta anak-anakku rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita sebagai hambanya di dalam Al-Quranul Karim, Quran surah Al-Munafikun ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada orang-orang yang menemui sakaratul maut, yang dia sudah akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mohon kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalau engkau tunda barang sekejap saja ya Allah, sekejap saja. Untuk apa? Biar aku bisa bersedekah ya Allah, sehingga aku termasuk orang-orang yang soleh. Renungkan Bapak. Bagaimana seorang bapak menjadi tulang punggung, siang, malam, kembali pagi mencari nafkah untuk keluarganya, sementara dia lupa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Engkau tunda sebarang sebentar saja ya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Pertanyaan ini pun tentunya juga menggelitik bagi ibu-ibu. Kira-kira dalam waktu setengah jam apa yang ibu lakukan untuk menghadapi kedatangan malaikatul maut? Yang kedua, mungkin ibu-ibu akan sibuk beribadah, melaksanakan sholat taubat, melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Ketika seorang suami datang dari bekerja, Assalamualaikum, apa jawaban ibu? Silahkan buka sendiri Pak, karena aku sedang sibuk, aku mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu yang akan dilakukan oleh seorang istri? Ingat, ibu-ibu rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha khulil jannah min abwabil jannati sitti." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ketika ada seorang istri melakukan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat, patuh kepada suaminya, maka dikatakan kepada sang istri itu, masuklah engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dari pintu mana yang kau suka. Masya Allah, sangat menggiurkan. Jadi ketika seorang istri diberi kesempatan setengah jam saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau faham akan ayat ini, faham akan hadis ini, dia tetap dengan sepenuh hati ibadahnya mendahulukan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Meski hanya setengah jam, ketika seorang suami minta tolong, dia layani suaminya.
Kenapa? Dengan melayani suami, berarti dia taat kepada suami. Dengan taat kepada suami, dijamin oleh Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah melalui pintu dari arah manapun yang dia suka. Jadi bukan lagi sibuk membaca Al-Quran, bukan lagi untuk sibuk melakukan sholat sunnah, bukan. Tapi taat tidur. Yang ketiga, bagaimana dengan anak-anak? Apa yang dilakukan oleh seorang anak ketika diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setengah jam? Apa yang dia manfaatkan waktu setengah jam itu? Apakah ketika dia dipanggil oleh orang tuanya, maka dia akan menjawab, "Ma, jangan kau panggil aku baru sibuk. Ma, aku baru sibuk ingin menghadapi malaikatul maut." Apakah itu? Tentunya bukan, anak-anakku. Dalam satu kisah, Masya Allah, yang namanya Uwais Al-Qarni. Dia adalah seorang anak yang sangat patuh kepada kedua orang tuanya. Suatu saat dia tinggal bersama ibunya saja sebatang kara. Dan ibunya posisinya lumpuh. Ibunya minta diantar untuk melaksanakan ibadah haji. Apa jawaban Uwais Al-Qarni? Apakah, "Aduh ma, mama ini kan lumpuh, mana mungkin kita bisa berangkat ma?" Tidak. Uwais Al-Qarni siap mengantar ibunya. Dengan cara apa? Karena lumpuh. Dia gendong dari negeri zaman menuju Makkatul Karamah. Masya Allah. Perjalanannya tidak hanya puluhan kilometer, tetapi ratusan kilometer digendong sang ibu. Dari negeri zaman menuju Makkah. Setelah melaksanakan ibadah haji, melaksanakan tawaf, kemudian dia berdoa di depan Ka'bah. Apa doa Uwais Al-Qarni? "Ya Allah, ampuni dosa ibuku ya Allah. Ridhoi dia ya Allah. Masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah." Dia tidak berdoa untuk dirinya. Hingga doa ini didengarkan oleh ibunya, maka ibunya menegur Uwais Al-Qarni, "Wahai anakku, kenapa engkau hanya mendoakan aku saja, sementara engkau sendiri tidak berdoa untukmu? Apakah engkau tidak menginginkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Insya Allah, jawaban Uwais Al-Qarni mengejutkan. "Ibu, ketika aku mendoakan ibu masuk surga, kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam surga, maka di sana tentu engkau akan mencariku. Karena engkau tidak akan ridho jika aku tidak membersamaimu di surga." Sementara Rasulullah sampaikan, "Ridhollah fi ridho walidain, wa suktullah fi sukti walidain." Keridhaan Allah bergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah bergantung murkanya kedua orang tua. Masya Allah. Maka ketika engkau masuk ke dalam surga dan engkau ridho aku juga masuk ke dalam surga, insya Allah Allah izinkan aku masuk ke dalam surganya ya. Anak-anakku, ini hikmah ketika engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Keridhoannya menjadi sumber keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seberapapun waktu yang diberikan kepada engkau, ketika engkau berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah ibadah yang sepenuh hati betul-betul akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pelipatan yang maha dahsyat, pelipatan yang tiada terkira, yang tiada terhingga. Maka di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmat, kita introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan
sedikit yang saya sampaikan ini dapat menggugah kita, sekaligus kita betul-betul memprioritaskan mana yang harus kita dahulukan demi meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.